Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, puji Tuhan. Saya senang bisa berjumpa dengan anak-anak Tuhan, penghuni Rutan Salemba, maupun yang ada di rumah yang mendengar siaran ini atau mendengar penyampaian pada saat ini. Saya sambut saudara dengan katakan shalom. Kita jumpa. Puji Tuhan, saya memperkenalkan, nama saya Pendeta Lewi Katiandago. Saya melayani di Gereja Kemuliaan Sion, dan pada saat ini saya diberi kesempatan mewakili ketua daripada Faith Voice Ministry, Bapak Pendeta Yongki Riri, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Anda sekalian. Puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada saat ini hamba diberi kesempatan oleh Engkau melalui Faith Voice Ministry untuk menyampaikan pesan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, kepada anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Rutan Salemba maupun yang ada di rumah, dimanapun yang mendengarkan siaran ini. Hamba berdoa setiap kami diurapi, diberkati, ada hikmat untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau berbicara tentang Yesuslah jawaban. Ya, Yesus adalah jawaban hidup saudara dan saya. Di dunia ini ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan kapan saja, di mana saja. Dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa pertanyaan yang masuk akal, ada pertanyaan yang liar-liar dan sebagainya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dan ada yang sama sekali tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena hidup ini adalah misteri, sehingga tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Walaupun demikian, saya mau berkata bahwa Yesus adalah jawaban hidup saudara dan saya. Bagi Tuhan sangat mungkin, sangat bisa, sangat pasti untuk menjawab setiap pertanyaan saudara dan saya. Tetapi kemudian ada kutipan ayat yang perlu saya sampaikan bagi saudara. Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang diizinkan Tuhan untuk kita mengerti itu adalah hak kita. Itu adalah bagian kita dan anak cucu kita, generasi di bawah kita. Tetapi hal-hal yang tersembunyi itu adalah bagiannya Tuhan. Dalam hikmat Tuhan, Raja Salomo berkata bahwa raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Tetapi kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan rahasia, menyembunyikan segala sesuatu. Kalau ternyata kemuliaan Tuhan termasuk di dalamnya adalah menyembunyikan segala sesuatu, segala rahasia, maka dengar baik, di dalam Tuhan ada jawaban. Tuhan tahu setiap persoalan, setiap pertanyaan. Hanya raja-raja saja yang bisa menyelidiki sesuatu, tapi belum tentu mendapat jawaban dari apa yang diselidikinya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya baca satu firman Tuhan dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 11 ayat 28 bunyi firman Tuhan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan. Ini ada satu panggilan dan ada satu janji. Panggilannya adalah, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Letih, lesu, dan berbeban berat. Itu panggilannya kepada orang-orang seperti itu. Dan janjinya adalah, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada orang-orang tadi letih, lesu, dan berbeban berat yang datang kepada Tuhan. Tuhan tidak berkewajiban untuk meluputkan kita, memulihkan kita dari keletihan, kelesuhan, dan beban berat kalau kita nggak datang kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi mau garis bawahi dari ayat ini bahwa Yesuslah jawaban hidup saudara dan saya. Wow, ini ayat adalah bentuk dari kepedulian Tuhan. Ayat ini adalah bentuk dari isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu apa? Isi hati Tuhan adalah saudara dan saya, kita semua menjadi orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi.
Begitu. Lalu dari ayat ini apa yang perlu kita kita perlu pahami? Dari ayat ini yang perlu kita tahu satu lagi adalah bahwa Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Karena keletihan dan kelesuhan, karena beban berat sehingga air mata kita mengalir, bukan cuma menetes tapi mengalir tiada hentinya. Tuhan mengerti bahasa air mata saudara, dan Tuhan menawarkan untuk ada pemulihan dengan cara apa? Kita datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Jawaban Tuhan atau Yesus menjadi jawaban bagi saudara dan saya minimal atas dua hal, dua bagian besar. Yaitu yang pertama, Tuhan menjadi jawaban atas masalah kita, masalah hidup kita sehari-hari. Wow, masalah hidup kita sehari-hari. Soal makan, minum, pakai, kita punya pergumulan seputar itu. Soal isi perut ini, soal kebutuhan perut maksud saya. Kebutuhan kita selalu ada di situ. Tapi Tuhan bilang bahwa mari kita datang kepadanya, puji Tuhan. Tuhan menjadi jawaban atas sakit penyakit. Wah, ini sekarang orang pada takut. Orang takut corona. Dulu polisi orang gak takut, sekarang orang takut corona. Padahal gak kelihatan, tapi nyata. Tiba-tiba orang plek jatuh, mati. Orang takut, orang takut. Tetapi Tuhan jawaban atas hidup saudara dan saya. Bahkan dalam hal makan, minum, dan pakai tadi, penyediaan Tuhan menyediakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang kita butuhkan. Tuhan akan menjawab doa kita, bahkan memberi pertolongan bagi kita, bahkan melebihi dari apa yang kita pikir dan apa yang kita doakan. Mengapa bisa begitu lebihnya? Karena Tuhan penyediaannya begitu besar dan luar biasa. Lalu apalagi? Waktu dia mau melakukannya, dia sanggup melakukannya. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada hambatan, tidak ada masalah yang terlalu berat, yang terlalu besar, yang bisa membatasi Tuhan. Tuhan hanya bisa dibatasi dengan satu hal saja. Apa itu? Ketidakpercayaan kita. Jadi selagi kita percaya, maka semuanya akan indah pada waktu Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, saya ulangi, hal yang kedua yang menjadi masalah berat dalam hidup ini, tapi Tuhan adalah jawaban atasnya adalah apa? Masalah kekal kita. Masalah turun-temurun. Mulai dari Adam dan Hawa sampai kita hari ini dan sampai terus menjelang Yesus datang yang kedua. Masalah manusia yang terbesar dan kekal adalah apa? Menyangkut keselamatan. Menyangkut keselamatan. Ya, menyangkut keselamatan. Mengapa saya katakan demikian? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjaminkan dirinya untuk selamat. Dan tidak ada manusia lain pun yang bisa menjaminkan saudara dan saya selamat. Tidak ada peluang dalam setiap upaya manusia, termasuk dalam hal melakukan kebaikan, bisa menjadi jaminan mereka bisa masuk surga. Itu enggak ada. Mengapa? Karena nubuatan firman Tuhan, kesalehan manusia, perbuatan baik manusia, kesucian manusia, kebenaran manusia di hadapan Tuhan hanya seperti kain kotor. Mengapa bisa begitu? Rahasianya terbuka lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bahwa manusia nggak mungkin perbuatannya itu berkenan kepada Allah atau bisa diperhitungkan sebagai satu kesalehan, kesucian. Kenapa? Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa manusia kehilangan kemuliaan Allah? Karena manusia telah berdosa. Tapi saudara dan saya yang menerima penebusan Kristus Yesus Tuhan, di atas penebusan itulah saudara dan saya melakukan apa saja di dalam hal beribadah kepada Tuhan akan diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Mengapa begitu? Karena kita berbuat bukan atas dasar kekuatan kita. Kita berbuat A, B, C dan seterusnya atas dasar kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita telah berdamai dengan Tuhan. Di atas dasar itulah kita beribadah. Di atas dasar itulah kita menolong orang lain. Di atas dasar itulah kita melakukan kebaikan.
Saudara diberkati Tuhan. Hal yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari ayat ini kita lihat jelas bahwa Tuhan Yesus benar-benar jawaban hidup saudara menyangkut pergumulan keselamatan kita. Mengapa saya percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan? Karena dia dari sana datang kemari. Dia Tuhan yang jadi manusia. Bukan manusia yang berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Lalu akhirnya menjadi suci dan terus menjadi suci. Kemudian menjadi sempurna lalu menjadi Tuhan. Tidak, Yesus bukan seperti itu. Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Tidak ada satupun yang jadi tanpa kehendaknya, tidak ada satupun yang jadi tanpa dia. Dan firman ini telah menjadi manusia. Yesus Kristus namanya. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena dia mau tebus manusia. Dia mau mati menggantikan manusia. Yesus gak bisa menebus atau menyelamatkan kita tanpa dia harus menebus dengan cara apa dia mati. Kenapa? Karena mati itu adalah menggantikan kita yang dituntut oleh kuasa maut itu. Nah, Yesus ambil kematian itu, ya, saya ulangi, Yesus ambil kematian kita karena maut itu, karena dosa dan maut itu, dengan dia memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia mati mengambil kematian kita, tapi kemudian hidupnya itu diberikan bagi kita. Diteguhkannya dengan dia bangkit, saudara. Haleluya. Tuhan kita karena kasihnya dia mau mati bagi kita. Tapi karena dia berkuasa dia bisa bangkit mengalahkan kuasa maut. Haleluya. Jadi dia adalah jawaban kita baik di dunia ini maupun sampai di akhirat nanti. Saya mau beritahu saudara dua hal penting. Kalau begitu Yesus adalah jawaban hidup saudara dan saya, dan kita telah menerima jawaban di dalam dia, dua hal penting yang tidak boleh kita lupa. Satu adalah dalam 1 Korintus 6 ayat 20, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita yang telah ditebus dari dosa itu sekarang kita pakai untuk muliakan Tuhan. Jangan diisi dengan narkoba, jangan diisi dengan rokok, jangan diisi dengan minuman keras, jangan diisi dengan makanan-makanan yang hanya membuat penyakit. Itu kayak orang sana tuh ada RW tuh, ada babi dan sebagainya tuh. Makan sampai nggak ukur-ukur tuh akhirnya jadi penyakit. Hindari semua itu. Kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 13 bahwa dulu tubuh kita ini dipakai untuk senjata kelaliman, untuk dosa dan sebagainya. Sekarang setelah terima penebusan, mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Menjadi senjata kebenaran. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita persembahkan. Kita muliakan Allah dengan apa? Dengan harta kita. Wow, dengan harta kita. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu adalah korban, itu adalah pemberian, itu adalah harta, itu adalah makanan dari seorang anak kecil. Tapi waktu sampai di tangan Tuhan, Tuhan Yesus memberkatinya. Dia berubah menjadi banyak dan bisa diberi makan kepada 5.000 orang dan masih ada sisa 12 bakul. Memberikan harta kita kepada Tuhan, jangan pikir nanti tunggu kaya, enggak. Tapi itu dimulai dengan hati kita yang mengasihi Tuhan. Maka kita bisa memberi apa saja, yang sekecil-kecil pun sekalipun. Kita bisa memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta itu. Dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara diberkati Tuhan. Inilah pesan Tuhan bagi kita pada saat ini. Bahwa yang harus kita tahu, Tuhan Yesus adalah jawaban hidup saudara dan saya. Dan waktu dia menjadi jawaban hidup saudara dan saya, menyangkut kebutuhan jasmani kita, menyangkut kebutuhan jiwani kita, tapi juga menyangkut kebutuhan rohani kita. Tuhan Yesus jawaban untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus jawaban menyangkut hidup yang akan datang, hidup dalam kekekalan itu. Kita di dalam dia, maka kita akan dipastikan tinggal bersama dengan dia. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Dan selama kita hidup di dunia ini, mari kita belajar untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan tubuh kita. Saya mau berkata begini, sekarang ini saudara yang ada dalam tahanan.
saudara yang ada dalam rumah pembinaan ya, lapas ya. Saya mau berkata gini, bahwa saudara yang berada di dalam rumah tahanan ini, lembaga pemasyarakatan, saudara mesti ingat satu hal. Sekarang saudara ada di dalam, itu bukan masa depan saudara. Fakta memang saudara ada di dalam sekarang. Tapi masa depan saudara tidak ditentukan oleh keberadaan saudara sekarang ini. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara harus merubah keputusan. Harus membuat keputusan baru. Merubah untuk hidup lebih baik lagi. Dan mumpung masih ada di dalam, banyaklah berdoa. Banyaklah baca firman, renungkan firman. Banyaklah nyanyi puji-pujian bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menolong, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan memberkati saudara. Puji Tuhan. Nggak ada yang mustahil. Bahkan saudara setelah keluar dari sini, saudara harus bersumpah pada diri saudara, saudara nggak akan balik lagi ke situ. Kecuali balik untuk pelayanan. Tapi namanya masuk lagi karena berbuat pelanggaran, itu tidak akan mungkin terjadi. Saudara harus pastikan bahwa saudara punya hidup sekarang ke depan adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Bisa bilang amin? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau berdoa, tapi kemudian saya mau berkata begini, bahwa setiap orang bisa salah. Tetapi keledai yang bodoh, kata Tuhan Yesus, keledai binatang yang bodoh tidak akan masuk di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Apa pesannya di balik kalimat ini? Kita salah hari ini, tapi kita akan merubahnya, dan besok-besok kita nggak akan salah di hal yang sama. Puji Tuhan. Saya mau nyanyi satu lagu sebelum saya berdoa. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua tutup mata, tunduk kepala, angkat tangan dan katakan, dia jamah, dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Angkat tangan saudara dan saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, dan hamba berdoa Tuhan, jamah mereka. Jika di antara mereka ada yang belum menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi, ini saatnya bagi mereka mengalami Engkau Tuhan. Roh Kudus menjamah mereka. Aku berdoa ada pemulihan, aku berdoa ada perubahan, aku berdoa ada kekuatan, aku berdoa ada sukacita, ada damai sejahtera, ada semangat hidup lagi. Mereka mulai hidup membenahi diri dan mulai membangun mesbah doa sekalipun mereka masih ada dalam rumah tahanan. Aku berdoa sungguh-sungguh mereka menjadi orang-orang yang bersedia untuk dibina. Mereka mulai melupakan masa lalu mereka dan mereka menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus terima kasih. Aku berdoa untuk keluarga mereka yang ditinggal atau yang ada di rumah, semua juga dalam perlindungan daripada Tuhan. Hamba berdoa jika di antara mereka ada yang menjadi korban yang atau dikorbankan dengan berbagai cara dan sebagainya sehingga mereka ada dalam tahanan ini, hamba berdoa Tuhan, sebagaimana Engkau berikan hati pada hamba untuk mengampuni kepada orang-orang yang membunuh orang tua hamba, kakak-kakak hamba dan ponakan sebanyak 12 orang
papa, mama, 3 kakak, 7 ponakan. Hamba mampu mengampuni orang-orang itu. Hamba berdoa hal yang sama juga terjadi bagi anak-anakmu yang mendengar khotbah dan doa saat ini. Berikan mereka kemampuan untuk mengampuni orang lain yang bersalah pada mereka, sebagaimana Engkau mengampuni mereka tanpa mengingat-ingat dosa mereka lagi. Tuhan Yesus, aku berdoa kepada Kalapas Tuhan, kepada seluruh sipir Tuhan, dalam nama Yesus mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Diberkatilah mereka semua dalam nama Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dan mari kita angkat tangan, 2 tangan, dan kita terima berkat. Dalam nama Yesus, berkat yang besar dari Bapa di sorga, damai dan sejahtera daripadanya, yang melampaui segala akal pikiran kami manusia, dengan karya keselamatan Yesus Kristus bagi kami, yang membuat kami punya kepastian bila kami mati nanti, dan Roh Kudus yang terus membimbing, memampukan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan pelaku firman. Kami hidup diberkati oleh Tuhan, dan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkat ini kami terima, ibadah ini kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua, haleluya. Dadah.